percaya bahwa Tuhan ada dalam firman itu, maka kita akan kuat. Kita boleh melihat bahwa seberapa sih ilmu si A, ilmu si B, walaupun kita ini hanya tamatan SD, hanya tamatan SMA, hanya tamatan STA. Tapi ketika kita turun dalam Tuhan, Tuhan jauh lebih memberkati orang-orang yang S2, S3. Dan itu terjadi pada Samuel. Samuel tidak minta kekayaan. Samuel tidak meminta kepintaran, kegantengan. Dia minta hikmat dari itu. Lalu ketika kita berbicara lagi tokoh Alkitab yang kuat di dalam Tuhan, ada beberapa. Daud, dia tahu Saul itu lebih di atas dia, tetapi ketika dia turun di dalam Tuhan, dia nurut apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, maka Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Itulah kalau orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan itu adalah Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Tapi bagaimana orang mau dengar firman Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikannya? Itu yang terjadi di dalam Roma 10 ayat 14. Bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa kuat dalam iman kalau tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan itu? Dan saya sekali lagi berkata, saya berterima kasih buat para orang tua yang di sini. Amin. Ya, masih berterima kasih. Udah amin. Ketika saudara meluangkan waktu untuk dengar firman Tuhan, maka saudara sedang dikuatkan dalam firman Tuhan. Ya, harus kuat. Harus ada yang menyampaikan firman itu, harus ada. Karena lewat pendengaran firman Tuhan, maka akan timbul iman. Itulah dalam ayat 17-nya, Roma 10 ayat 17. Apa yang dikatakan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bagaimana saudara mau timbulkan iman, sedangkan saudara gak mau buka firman Tuhan? Saya percaya di sini semua punya handphone Android. Ada yang masih handphonenya Nokia tulit-tulit? Masih ada? Kalau masih ada berarti saudara perlu ganti WA, karena nanti kan gunakan ada komunitas. Tapi lebih banyak mana saudara buka Alkitab ketimbang saudara buka Facebook, buka TikTok? Saya memang tidak ada TikTok, IG saya nggak ada, istri saya ada. Saya lihat-lihat, ada opung-opung yang TikTok begini-begini saudara. Opung-opung. Saya berpikir, ini opung-opung lebih dengar ke duniawinya atau lebih dengar ke Tuhannya? Tapi kalau kita yang di sini, saya percaya orang-orang yang kuat dalam iman, makanya saudara dengar firman Tuhan. Saudara harus banyak dengan firman Tuhan supaya tidak ada penyesatan dan saudara tidak mudah disesatkan. Ya, saudara harus banyak dengar firman Tuhan. Coba salah satu ibu atau bapak lansia baca
Galatia 2 ayat 16. Supaya saudara percaya bahwa firman Tuhan atau iman saudara lah yang diselamatkan oleh Tuhan. Galatia 2 ayat 16. Ada salah seorang yang Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara percaya, ketika saudara percaya dengan firman Tuhan, maka saudara harus percaya dengan Kristus, sehingga tidak mudah saudara disesatkan. Satu perumpamaan Tuhan Yesus yang telah diungkapkan adalah ketika ada seorang muda datang menghampiri Yesus. Dia berkata, "Hai Tuhan, biarkanlah aku mengikuti Engkau, sebab semua hukum Taurat telah kulakukan." Apa dikatakan Tuhan? Apakah engkau sudah mengasihi orang tua? Apakah engkau tidak pernah membunuh? Apakah engkau tidak pernah membohongi? Seorang pemuda itu berkata, "Ya, saya sudah melakukan." Lalu kalimat Tuhan berkata apa? Jualah Semua segala harta bendamu, lalu ikutlah aku. Apa yang dilakukan seorang muda itu? Dia pergi dan menyesali apa yang didengar dari Tuhan. Kalimatnya, dia pergi meninggalkan sumber kekayaan. Kalau saya tadi hidup di zaman itu, saya juga akan bertanda tanya. Tapi kalau udah itu betul Tuhan, ya mungkin secara manusia, mungkin dia kaya, sangat kaya. Tapi bagaimana kalau kita mengikut Tuhan dan meninggalkan semua? Apakah bisa? Apakah kita mau? Jangan karena harta kita jauh dari Tuhan. Jangan karena harta duniawi kita disesatkan untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah. Karena imanlah kita diselamatkan. Lalu coba dibaca lagi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11. Lewat iman kita, lewat iman kepercayaan kita, kita diperkenankan oleh Tuhan. Kalau udah kuat iman kita, maka kita percaya penyesat-penyesat yang ada akan jauh dari kita. Ya Bu, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya saudara harus punya iman yang kuat, supaya tidak ada penyesatan-penyesatan, supaya tidak mudah digoyahkan. Karena Tuhan berkata, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Dan saya percaya ketika Bapak Ibu yang ada di sini, ketika saudara telah berkorban waktu, telah berkorban materi untuk datang beribadah di ibadah lansia pada pagi menjelang siang ini, semuanya tidak akan sia-sia. Amin. Karena Tuhan berkata Dia akan memberi upah. Karena saudara punya iman yang kuat. Lalu poin yang kedua, bagaimana kita bisa supaya kita kuat di dalam iman kita dan kepercayaan kita agar kita terhindar dari penyesatan yang pasti ada ini. Yang kedua adalah percaya dengan apa yang Tuhan perbuat. Setelah tadi saudara mendengar tentang firman Tuhan, tentang perkataan-perkataan Tuhan dalam firman Tuhan dari Alkitab yang saudara pegang, maka saudara sekarang percayalah dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan selama Dia menjadi Yesus Kristus di dunia ini. Apa yang dilakukan Tuhan selama Dia di dunia ini? Kita percaya walaupun Dia Allah, Dia mau tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Siapa yang di sini berdoanya satu hari ada lebih dari 3 kali? Oh, semua mau angkat tangan. Ya kalau kurang dari 3 kali kan bahaya. Sebab saudara makan 3 kali sehari. Kalau saudara nggak berdoa 3 kali sehari, berarti karena udah lapar kali lah itu makanya saudara nggak berdoa kan gitu. Ya. Pasti lebih ya. Ada doa-doa kita ya. Ya, saya percaya. Bukan hanya makan saja. Aduh Tuhan, kenapa lah ikan teri terus? Kenapa nggak jadi bebek atau ayam? Ya, Tuhan itu tetap berdoa, saudara. Coba kita lihat dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apa dikatakan di sini? Suatu kali Yesus sedang berdoa. Ketika Dia menjadi Yesus, menjadi manusia, Dia tetap berdoa. Makanya nggak salah Ibu Pembina tadi berkata, kita para lansia ini semakin dekat dengan Tuhan. Nggak salah. Karena memang kebanyakan begitu. Saya selalu mengingatkan kepada sidang saya, kebetulan saya adalah gembala sidang, saya berkata begini, jangan berpikir bahwa Tuhan biarkanlah aku nanti di usia 50 tahun baru aku menjadi hamba Tuhan. Sekarang biarlah aku masa mudaku hanyalah sebagai orang-orang yang bekerja dan berkarya, tidak mau terlibat dalam ibadah, tidak mau terlibat menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ketika itu terjadi, ketika kita melupakan panggilan Tuhan, kita nggak mau berdoa, maka apapun permohonan kita nggak akan dikabuli, nggak akan. Coba ini Filipi 4 ayat 6. Kalau kita nggak berdoa, maka berarti apapun yang kita minta nggak akan dikabuli. Karena ayatnya yang begini, saudara. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti kalau saudara masih khawatir, saudara kurang saudara yang jawab. Tuhan berkata jangan kamu khawatir.
Oke. Tuhan aja berdoa, masa kita lebih daripada Tuhan gak mau berdoa? Hei manusia-manusia, tetap berdoa. Tetap berdoa ya Bapak Ibu ya. Doakan ibadah kita ini. Doakan Bapak Pembina, Ibu Pembina. Doakan para pelayan ini, para koordinator yang ada. Doakan supaya kita tetap kuat dalam ibadah-ibadah kita. Lalu di dalam ketika kita percaya dalam Tuhan, apa yang Tuhan perbuat? Jangan lupa saudara, walaupun dia Tuhan, walaupun dia Allah, dia tetap mengucap syukur. Masa iya dia Tuhan, dia Allah, enggak dia mau mengucap syukur? Enggak, dia tetap mengucap syukur. Saya buktikan saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 11. Ini terjadi ketika Tuhan mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. 12 bakul, 12 keranjang, ya sama lah itu. Karena nggak ada orang Batak di situ. Ya kalau ada orang Batak, narpala semua. Selesai. Apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang diperbuat Tuhan? Dalam Yohanes 6 ayat 11. Coba kita lihat saudara ya. Yohanes 6 ayat 11. Ini yang diperbuat Tuhan, walaupun dia sebagai Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kalau kita nggak ada rasa syukur, berarti kita sudah melebihi dari Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah dengan perbuatan Tuhan. Tuhan tetap mengucap syukur. Karena kalau ada ucapan syukur itu saudara, itu lebih bahagia, lebih damai sejahtera. Ya. Karena ini terjadi juga dalam pengalaman saya. Ya. Pengalaman saya sebagai pemimpin sidang, gembala sidang. Dulu dalam watak saya memang ketika saya SD sampai SMA, kalau ditanya cita-cita saya apa, saya selalu berkata saya akan menjadi pendeta dan menjadi tentara. Tidak lupa, pendeta dan tentara. Ya. Ketika saya berkata kenapa saya ingin menjadi pendeta, karena saya melihat pendeta itu hidupnya enak. Enaknya apa? Begitu ibadah banyak orang yang ngasih amplop ke tangannya. Tetapi ketika saya terjun ke Malang, ibadah ada satu gereja di dalam semester pertama saya melayani. Saya ditempatkan di Sidoarjo dalam satu semester. Kebetulan gembalanya orang timur, orang Manado. Ada orang Manado sini? Ada ya? Ketika saya melayani di sana selama satu semester, saya jadi kurang minat jadi pendeta. Kenapa saya berkata begitu? Kok nggak ada lah yang menyalahkan bapak pendeta ini ketika dia pulang ya? Orang nggak miris lihat pendetanya. Saya berpikir begitu. Karena apa? Pendeta ini memang hidupnya sederhana. Hidup sederhananya dia nggak banyak nuntut A, B, C, D, E, F, enggak. Tapi dia percaya Tuhan berkuasa kepada hidupnya. Dan memang ketika saya berpikir dengan apa yang di kepala saya bahwa setiap pendeta itu pasti pulangnya nanti di salam jemaat, ternyata jemaat-jemaat ini bukan salam tempel kepadanya. Tetapi jemaat-jemaat ini selalu berdoa untuk gembalanya. Ketika berdoa, bukan jemaat yang memberkati gembalanya, ada orang-orang lain yang memberkati gembalanya, sehingga gembala ini bisa menyekolahkan anaknya sampai S2. Gembala ini nggak keluaran
nggak keluar ke gereja A, B, C. Enggak, dia tetap selalu di gerejanya itu. Terkecuali kalau ada rapat daerah dari Sinode, karena kebetulan saya STT Satya Bakti itu di bawah naungan GSCA. Kalau ibadah daerah, ya dia pergi. Tapi selama itu nggak ada. Dia berkata kepada saya, dialah yang berkata bahwa Tuhan aja mengucap syukur dengan segala halnya, maka kita pun harus mengucap syukur. Sebab itulah kita harus percaya dengan perbuatan Tuhan. Tuhan aja mengucap syukur, masa kita? Kalau kita tidak mengucap syukur, atau kita tidak percaya dengan perbuatan Tuhan, maka hati-hati saudara. Mungkin kita sedang berada di zona Lucifer, zona kesombongan, zona di mana merasa lebih hebat. Ketika saudara percaya dengan iman, ketika saudara percaya dengan perbuatan Tuhan, maka penyesatan yang ada di luar sana tidak akan mudah menggoyahkan iman saudara. Amin. Kita berdoa. Bapak